Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Bu Nunu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4 tentunya tema 2, subtema 1 yaitu sumber energi dan pembelajaran 1. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, anak-anak jangan lupa like ya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu energi itu sangat penting bagi kehidupan kita? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, ayo kita amati gambar di samping. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk di bumi, karena merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Berdasarkan gambar di samping, yuk kita kerjakan sama-sama halaman 2. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, pakaian akan kering jika dijemur di bawah matahari. Kemudian, yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya, adik bayi yang sedang terkena sinar matahari, maka adik bayi tulangnya akan lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga, bagi tumbuhan, energi matahari membantu proses pembuatan makanan, disebut juga fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis, maka tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang pemanfaatan matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, Bu Nunu akan jelaskan ya. Tadi sudah disebutkan 3 manfaat di nomor 2. Sekarang Bu Nunu akan sebutkan manfaat yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Jadi, bumi akan selalu hangat. Nah, kemudian yang kedua, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan, seperti petani yang menanam gabah akan mudah kering ketika ada panas matahari. Begitu juga ikan asin dan kerupuk. Selanjutnya nomor 4, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Ketika air laut menguap, itu sangat membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Yang kelima, energi matahari dimanfaatkan juga loh untuk menghasilkan listrik. Bisa kita sebut juga dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Yang keenam, panas matahari juga dapat membunuh kuman-kuman loh.
Makanya anak-anakku di rumah ketika pagi hari usahakan membuka pintu dan jendela. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman yang di dalam rumah akan hilang. Nah, kita sudah menjawab 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar ini ya. Nah, tugas anak-anakku di rumah adalah membuat tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban yang sudah tadi kita diskusikan. Bisa kan? Minta bantu orang tua ya jika kesulitan di rumah. Sekarang, mari kita membaca bersama-sama kisah Ali si biji energi. Aku, Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, pada halaman 5, maka anak-anakku cobalah untuk mengisi manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti ini ya. Sertakan gambar agar lebih menarik dan kumpulkan tugas kalian kepada ibu bapak guru. Nah, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, yuk kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, silahkan anak-anakku kelas 4 amati gambar di samping. Nah, setelah kita mengamati gambar di samping, mari kita diskusikan bersama-sama yuk pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, bagaimana kalau permintaannya tinggi? Nah, tentunya petani jagung akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Maka petani jagung harus membudidayakan kembali jagung pada lahan pertanian yang sudah dimiliki. Baik anak-anakku, silahkan kalian baca halaman 7. Ayo membaca. Bisa juga kita lihat pada teks berikut. Dulu beri waktu ya untuk kalian membaca. Nah, berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah kita baca, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2,
yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya adalah air, angin, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang yang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anakku, untuk latihan setelah kita membahas bacaan di atas dan kita membaca bersama-sama, silahkan kalian kerjakan latihan di bawah ini. Ada pada halaman 7-8. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Bu Nunu ada salah dalam penyampaian materi, Bu Nunu mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga video yang Bu Nunu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!